subscribe to my channel. Selamat jalan Alsa dan Nili, dua pendaki meninggal di Gunung Karstens. Salam lestari, shalom sedulur DTC semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sedulur DTC semua hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama, kami DTC mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sedulur semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai nanti Lebaran ya. Iya. Gitu. Terus yang kedua, kami juga mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya dua pendaki senior ini ya, usianya soalnya sudah segitu, Mbak Elsa dan Mbak Lili di Kartens gitu. Ini kan baca beritanya enggak? Baca. Itu memang kena hipo ya? Ya, meninggalnya. menurut keterangan yang kita dapat dari medsos kan memang begitu. Apalagi ini di gunung yang bersalju dan cuaca sedang nggak baik-baik saja atau ini sering terjadi badai. Lah itu sebelum naik, apakah tidak ada dari base camp atau itu kan 20 orang loh, kayaknya 20 orang, terus ada 5 pemandunya kan? Iya. Nah itu apakah tidak ada disampaikan cuaca atau mungkin waktu mau naik itu cuaca baik-baik saja, nah, kemudian tiba-tiba di atas terjadi hujan salju gitu? Jadi begini ya, kalau ramalan cuaca itu kan bersifat umum, ya bersifat umum, artinya global gitu loh, tidak mungkin secara mendetail, karena kalau di gunung memang ramalan cuaca bisa menjadi acuan, tetapi itu nggak valid, karena di gunung itu bisa tiba-tiba hujan, terus berhenti jadi panas, itu bisa. Orang malam aja kalau pas terang bulan itu bisa habis purnama, bisa tiba-tiba berkabut hujan gitu. Kamu kan juga sering alami. Jadi cuaca di gunung itu unpredictable. Ya, semakin tinggi semakin nggak bisa diprediksi gitu. Terus gini, apakah hipotermia itu hanya terjadi di pendakian yang gunungnya tuh di atas 3000? Bukan juga. Pada ketinggian 3000 ke atas, hipotermia itu sudah bisa sangat mematikan gitu loh. Tetapi karena situasi dan kondisi tubuh, orang juga bisa kena hipotermia pada ketinggian 2000 atau bahkan kurang dari 2000. Misalnya ya, dia tidak terbiasa naik gunung. Oke, jadi tubuhnya tidak gampang melakukan aklimatisasi. Nah, kemudian dia kehujanan, basah oleh hujan, dan tidak bisa mengganti pakaiannya dengan pakaian yang kering gitu. Nah, bisa. Kayaknya dulu pernah ya itu di Tampo Mas apa di mana yang mendirikan tendanya salah. Jadi dia nggak bawa tendanya tapi hanya bawa flysheetnya. Ya, dan itu dikasih kayak tongkat begitu sehingga bentuknya tinggi dan kerucut. Itu justru menangkap angin gitu. Kita waktu itu di Gunung Kembang itu. Bukan, ada pendaki remaja yang meninggal. Di Tampo Mas atau di mana itu beberapa tahun yang lalu. Berarti gini anak ya. SMP.
Rata-rata kalau misalnya itu pendakian itu di bawah 3.000, itu kemungkinan memang ketidaktahuan atau Iya. pengalamannya kurang gitu ya, atau gimana? Itu bisa jadi hipotermia berbahaya ketika situasinya betul-betul di luar dugaan. Misalnya kehujanan tapi dia nggak bawa ganti. Nah, kemudian tidak bisa pergi kemana-mana karena ada badai misalnya, mau ke sana ada jurang, mau ke sini ada pohon tumbang dan sebagainya, dipaksa oleh alam untuk berada di situ dalam hujan, ya bisa kena hipo. Selain situasi, pengalaman, kemudian ini ya apa perlengkapan mungkin ya yang kurang gitu. Bisa perlengkapan. Tapi kalau untuk kasusnya Mbak Elsa sama Mbak Lili ini, kalau dugaan saya ini murni musibah. Artinya mereka pasti sudah persiapan gitu loh. Karena mereka juga sudah banyak mendaki. Nah, barangkali karena faktor-faktor kayak usia. Saya aja merasakan ya setelah masuk usia 60 ke sini nih, tubuh itu lebih susah beradaptasi gitu terhadap udara dingin. Nah, apalagi ini kan perjalanan turun, jadi mereka udah capek. Udah sampai puncak terus sampai turun puncak ya. capek, turun medannya masih bersalju, terjebak badai, mungkin begitu kalau bukan saya begitu. Sehingga mereka dipaksa untuk tidak bisa bergerak. Ya sudah gitu. Karena hipo itu kan sebenarnya bertahap. Kamu dulu IPA apa IPS? IPA. Suhu tubuh normal itu berapa Celcius? 36, 37. Ya, 36 setengah sampai 37,2 atau 0,5 begitulah. Nah, kalau itu turun suhu tubuhmu loh ya. Kalau tubuh itu turun ke 35 derajat aja, kamu sudah kena hipotermia ringan. Jadi suhu tubuh 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius itu kamu sudah kena hipotermia. Ya gitu. Tanya dong gejalanya apa gitu. Gejalanya apa? Terus berarti kita kalau mau mendaki juga harus bawa termometer dong. Makanya tak suruh tanya aja gejalanya. Karena apa? Masa kamu mau kontrol itu terus kan nggak mungkin kan. Nah, gejalanya gini. Nafas mulai tersengal. Oksigen sedikit gitu rasanya gitu. Enggak, yang dirasakan tubuh aja. Nafas itu mulai tersengal-sengal, pendek. Nafasnya pendek-pendek. Kayak itu kan kayak oksigennya hanya sedikit gitu kan. Iya, Terus kamu mulai pelo. Kamu mulai pelo. Terus kalau dipanggil responnya mulai lambat gitu. Jadi aku panggil misalnya, nah ini nolehnya kelamaan. Paham? Terus coba aja kamu pikirkan hitungan matematika misalnya 2 kali 3 berapa ya? Ini bisa cepet nggak? Kalau mulai agak lambat itu kamu udah kena hipotermia. Ringan. Gitu ya. Iya. Berarti itu harus diwaspadai kalau sudah seperti itu. Nah itu kalau turun lagi ke 28 sampai 32 derajat Celcius itu sudah menengah, itu sudah kena hipo tahap sedang. Itu sudah lebih dalam lagi hiponya gitu. Gejalanya apa? Nggak tahu, aku nggak pernah hipotermia. Kamu pernah nggak? Pernah mengalami kayak gini nggak? Badan itu tidak berhenti menggigil. Belum. Jadi kamu tidur tapi menggigil. Nah itu aku ngalami itu. Yang terakhir aku ngalami di Rinjani itu sama Puja itu. Oh yang terakhir naik. Iya itu tidur itu tetap menggigil. Tapi bisa tidur gitu loh. Ya meskipun nggak pulas, tapi ini getarannya tetap. Itu terus nafas menjadi lebih dangkal, lebih pendek.
lebih pendek dari lebih pendek lagi dari yang ringan tadi ya. Terus mulai ada halusinasi. Nah, itu berarti sudah ke tahap sedang gitu. Menengah lah ya. Sudah menengah. Ini. Kalau drop lagi sampai 28 derajat Celcius dan ke bawah, itu sudah parah. Kamu sudah nggak bisa bangun itu. Jadi nafas ini jadi lemah, paru-parumu diam-diam mulai membengkak, dan akhirnya jantung berhenti berdenyut. Nah itu rasanya filmmu kayak orang tenggelam. Tenggelam tapi nggak sakit, tenggelam dalam tidur gitu loh. Jadi ini udah tidur, mau bangun susah. Itu aku kan ngalami di Sumbing itu, yang mungkin aku sudah mati suri kali ya kalau nggak ditolong teman-teman itu. Ini mati yang apa ya, yang tidak menyakitkan sebenarnya. Jadi kayak kita itu pengen bangun tapi males, sadar kalau ini aku terus kayaknya nggak akan tetap hidup ya gitu. Tapi ada rasa males yang luar biasa. Ini beda sama kantuk loh, beda, bukan ngantuk. Jadi kalau kita udah mau dari menengah mau turun lagi, itu kadang-kadang kan kita tamparin ini, jangan sampai jatuh tidur. Begitu jatuh tidur, ya udah, nggak ketolong. Nah, sekarang apabila dalam rombongan itu mereka terjebak badai, ya nggak bisa saling mengingatkan, udah nggak bisa, gitu. Itu kan juga pernah aku alami waktu naik sama Lucy, sama Henry dan sama Ati itu ya, di Lawu itu kena ibu itu. Itu pada waktu itu musim kemarau. Jadi kalau kemarau memang kering, tapi dingin ya. Aku juga ngerasain kalau naik itu kalau pas kemarau itu malah dingin. Nah kalau musim hujan itu sebenarnya suhunya lebih hangat, tetapi basah. Itu juga menjadi pemicu hipotermia. Selain itu angin juga memicu hipotermia. Jadi kalau pendakian yang tinggi begitu ya memang harusnya kita nggak bisa memaksakan diri untuk tektok. Memaksakan diri untuk tektok untuk gunung yang tinggi itu sudah awal dari bencana, karena kita akan capek. Kemudian kalau tektok kan berarti kalau istirahat dia nggak mendirikan tenda. Nah itu bahaya. Itu. Berarti kayak gejala-gejala itu tadi setiap pendaki itu harus tahu ya semua tahu. Gitu. Kalau sekarang ini informasi itu banyak kok, di medsos juga saya kira ada itu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mendaki kita membaca dulu lah situasinya gimana, ramalan cuacanya gimana, terus syukur-syukur kalau ada guide, artinya dalam rombongan itu ada yang sudah berpengalaman. Ini semua saya sampaikan bukan untuk ini loh, mengatakan bahwa kedua pendaki senior ini kurang persiapan atau kurang pengalaman. Nggak mungkin, mereka sudah pengalaman. Ini musibah. Karena cuaca tiba-tiba seperti itu ya. Ya, ini musibah, jelas ini musibah. Tetapi kita ini perlu belajar dari ini gitu loh. Paham ya? Iya. Jadi bahwa bagaimanapun sehebat-hebat kita, hipotermia itu tetap berpotensi untuk menjadi pihak yang menghentikan pendakian kita, gitu. Nah, aku belajar juga ini soalnya belum pernah sih kayak tadi dengan gejala-gejalanya hipotermia ringan, sedang gitu. Kamu daripada kekurangan suhu tubuh, mending kekurangan cinta. Aku nggak pernah kekurangan cinta darimu. Yang ada anggapan orang itu alkohol itu kan bisa menghangatkan tubuh ketika mendaki. Jangan waktu muda juga sering bawa alkohol kan. Iya. Lah itu gimana tanggapannya jenengan?
itu salah. Ini kalau aku mau jujur, aku jawab aja, sebenarnya aku minum alkohol dulu itu waktu muda, waktu mendaki itu kan biar kelihatan keren aja. Iya, kelihatannya kayak keren gitu. Padahal ini justru berbahaya. Jadi pada awalnya ketika kita minum berasa ada sensasi hangat, tapi setelah itu dropnya itu lebih cepat, gitu. Dropnya lebih cepat. Ditambah lagi kan kesadaran kita berkurang. Jadi ketika kita mau menambah baju hangat misalnya, udah enggak lah, udah. Itu malah lebih membahayakan lebih ya. Membahayakan. Jadi jangan membawa alkohol dengan dalih untuk melawan hipo, itu salah. Nggak mungkin kita melawan hipo itu dengan itu, nggak mungkin. Dengan alkohol itu nggak mungkin gitu. Yang jenengan itu kan dulu waktu sama almarhum Mas Iqbal, Ya. kan gunung yang mau didaki itu kan Slamet, Ya. tertinggi yang mau didaki. Iqbal. Jenengan kan Karten. Enggak. Iya kan? Gini. Iqbal meyakini bahwa banyak pendaki yang meninggal di gunung yang tertinggi yang dia cita-citakan. Gitu loh. Nah, dia bilang sama aku, Slamet itu kan memang gunung tertinggi yang ingin dia daki, karena habis itu sebenarnya dia mau bertobat gitu loh. Mau fokus kuliah gitu. Mau fokus kuliah, jadi bukan berarti dia sama sekali nggak naik, tapi sudahlah. Kalau sudah selamat, dia juga nggak ingin sampai Semeru itu enggak, tapi di bawah-bawahnya lah, kadang ke Sumbing atau kemana itu nggak apa-apa, tapi dikurangi. Nah, situasinya itu kan ketika aku tahu bahwa teman ini suatu ketika akan meninggalkan aku, itu cuma hitungan hari atau jam kan, jelas dia mengalami kecelakaan dan kondisi alam dan sebagainya tidak memungkinkan kami untuk turun. Nah, dia bilang seperti itu kan, saya menafsirkan jangan sampai patah semangat. Gitu. Saya ingin menganulir pernyataan bahwa orang ada kecenderungan mati di tempat yang dia cita-citakan. Gitu. Nah, saya bilang aja, ya kalau gitu gampang toh, aku mencita-citakan naik ke Karten. Tapi nggak akan pernah mendaki Karten biar nggak mati-mati gitu loh. Jadi maksudku adalah menimbulkan suasana humor dan supaya Iqbal tidak terlalu percaya bahwa ini memang pendakian terakhirnya. Karena pada kondisi dulu itu yang saya pikirkan adalah bagaimana temanku ini tidak menjadi semakin parah karena tahu keadaannya. Gitu. Jadi setiap kali dia ngomong kita nggak akan bisa turun dan sebagainya, saya bilang bisa, pasti bisa. Kita tunggu sampai kamu sehat dan sebagainya lah. Gitu. Tak kirain kan mau jadi mendaki ke Karten. Nah, ini ada kayak gini kan aku takut. Nah, jenengan mau ke sana. Enggak, saya nggak punya keinginan. Bahkan kalau misalnya ada yang mengajak saya, misalnya, ayo kita ajak naik helikopter langsung ke atasnya gitu, saya nggak tertarik, tidak ingin. Ya wes. Karena bagi saya pendakian itu ya prosesnya itu, dan kita harus bisa mengukur ketinggian yang masih mungkin kita daki. Dan saya tahu Karten bukan milik saya, bukan jatah saya. Jatah saya cuman Gunung Cintamu aja. Mulai. Udah ya? Ya. Ya, itu tadi Lur, ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Alek. Memang seperti yang dikatakan Mas Alek, pendaki itu sudah menandatangani kontrak mati. Ya. Tetapi kapan itu belum tertulis ya. Jadi masing-masing orang itu, pendaki itu sudah
menandatangani kontrak mati lah gitu. Jadi memang harus naik dengan persiapan. Begitupun kalau terjadi musibah ya itu memang takdir dari Tuhan Ya, gitu. itu takdir. Tapi bagaimanapun saya harus angkat topi buat Mbak Elsa ya, dan dua Mbak pendaki Eli. ini. Saya kira mereka tetap akan menjadi inspirator. Mereka adalah wanita Di usia nah segitu di usia segitu dan masih masih mendaki, masih konsisten. menaklukkan Kartan Ya. loh, udah sampai puncak. That's amazing. Ya. Gitu. Sudah, sedulur semua, pokoknya sehat-sehat semua, tetap semangat. Yang menjalankan ibadah puasa juga semangat terus sampai selesai, ya kan? Amin. Udah ya, yuk. Ya. Udah, terima kasih sudah menyaksikan di Tumblr Channel. Salam Salam lestari, lestari. shalom.